Mas Ari, ya susah minta matiin musik. Yuk, Mas Ari, Mas Aco, Ya. gimana nih hari ini Hari Sumpah Pemuda Indonesia? Gimana pendapat kalian tentang Sumpah Pemuda di era sekarang? Maknanya seperti apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era-era sekarang ini. Karena kan kita sebentar lagi menjelang tahun politik ya. Betul. Kemudian menurut saya sih kita ketika memasuki tahun politik kita harus tetap mengingat bahwa bagaimanapun kita anak-anak muda Indonesia itu, pemuda-pemudi Indonesia itu sudah berikrar, sudah bersumpah untuk tetap satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Jadi perbedaan politik di masa yang akan datang itu harus kita sikapi secara demokratis dan kita harus tetap ingat bahwa melalui Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita akan tetap satu. Dan jangan sampai itu menjadi perpecahan ya. Karena Sumpah Pemuda ini mungkin menjadi pengingat lagi kita kalau Republik ini dibangun dengan persatuan, Iya. dimulai dengan persatuan. Jadi jangan sampai terpecah belah dengan alasan apapun. Dengan alasan apa? Tapi menurut kalian Pemuda ya, Iya. era pemuda. Nah, melihat pemuda-pemuda sekarang seperti apa dari pandangan kalian? Menurut saya pemuda seperti zaman, menurut saya ini ya, jujur aja di kalian pemuda zaman sekarang itu menurut saya kalian tuh harusnya bisa lebih memaksimalkan segala macam potensi yang ada. Karena sekarang kan udah era digital, iya kan? Informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak ya. Kalau saya ini ibaratnya apa? Generasi apa sih kita ini? Milenial. Gue nggak tahu kalau lu ya, lu boomer kayaknya. pertengahan. Kalau kita ini milenial ya, Iya. kita peralihan lah. Jadi Iya, masih benar. merasakan bagaimana informasi itu terbatas di, Iya. misalnya katakanlah di era Orde Baru, televisi hanya sedikit. Itu televisinya banyak banget media nih. Kan? Kalau zaman dulu kan media sangat terbatas, jadi informasi juga terbatas. Sekarang sudah banyak sekali media. Nah ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. Kalau zaman dulu kita nyari berita, sekarang berita yang datang ke kita. Betul. Justru kita yang memilih mana Betul. yang harus kita cerna, mana yang kita Nah, lewatkan. mana berita yang penting seperti hal-hal yang berguna untuk bangsa ini, dan mana berita-berita tidak penting. Nadanya harus begini bang. Seperti apa berita tidak penting? Seperti berita gosip. Yang membahas-bahas. Wah. Body, nggak usah status perkawinan, tidak penting. Nanti kalian mulai bertanya pada diri sendiri, pekerjaanku ini tidak penting. Tadi kan bicara Berita negatif selalu tuh gimana? Berita Soal negatif. berita negatif soal saya? Tidak pernah ada berita negatif soal saya. Teman-teman media sangat netral ya, sangat netral, selalu berpihak pada saya, selalu berusaha menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak berita gosip. Terima kasih banyak teman-teman media gosip yang sudah memberitakan hal baik tentang saya. Apalagi kan disenggol-senggol. Gak pernah. Teman-teman media gosip selalu bicara prestasi saya, film yang saya buat, selalu bicara tentang film yang saya mainkan. Tidak pernah berbicara tentang lingkup keluarga saya, tidak pernah. Sangat bijaksana kalian. tapi kalau sampai akhirnya dituduh pakai ilmu hitam gimana Mas Ari? Baru saya puji-puji. Kayaknya nggak ada. Saya nggak pernah Dengar dari mana? Berita itu perasaan nggak pernah dicetak, media online nggak pernah ada berita itu. Ada pakai berita nujum. Jangan memberi berita baru dong. Kan itu sama mereka. Ternyata Ari Kriting tidak pakai ilmu hitam, pakai ilmu nujum. Tahu ilmu nujum. Apa nih? Bulan. Kamu ibaratnya disenggol-senggol seperti itu soal perkara itu ya. Tapi Cie udah kamu saya. Udah sayang dia. Udah pakai kamu, aku Kamu itu gampang Rising nggak, Ri? buat kamu juga. Ya kalau menurut saya sih, saya setelah bertahun-tahun kalian menulis berita-berita, membawa Baik. berita-berita itu kayak, ya udahlah, selama itu bisa membawa apa namanya ya. Sebenarnya tidak membawa apa-apa sih. Kenapa sih kalian harus mengejar berita itu? Rising nggak, Ri? Menurut Bapak benar nggak? Ini saya tanya nih, logika aja nih, logika seorang jurnalis. Seorang jurnalis. Itu ada singkatannya jur. Jujur. Nah, Menggunakan nalar. alisnya keluar. Tapi rising nggak, Ri? Lu kayak dituduh pakai dukun, pakai ilmu Kalau hitam. abang dituduh ilmu hitam, risih nggak bang? Kan saya yang nanya abang Kalian nih. nulis itu kayaknya dia akan risih. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dianalisa aja, enggak lah. Kalau risih juga enggak lah. Maksudnya ya udahlah. Kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang ingin sampaikan ya. Jadi kalau saya sih santai aja.
Tapi suka baca-baca juga nggak bang beritanya? Hah? Suka baca-baca juga berita. Baca, kalian nulis itu baca. Orang tag ke saya, nih bang baca nih. Wah, saya kadang-kadang baca. Penulisnya siapa nih? Ah, baca. Apa? Tapi kalau lu dibanding-bandingkan Gimana nih? Apa? Kira menghadapinya gimana bang? Gimana sih? Nah, gimana ya? Mau gimana? Kan kalian yang menulisnya gitu. Kalian berharap saya menghadapinya seperti apa? Ini gimana? Santai aja kalau saya sih. dibaca aja. Dibaca gitu, dibaca. Karena kan kalau dalam agama dikatakan ikro. Bisa dibaca. Wah, boleh juga nih berita. Boleh juga nih menyakiti perasaan. Ini yang itu orang tua publik mau melawan atau menjelaskan Nggak bisa lah. Saya itu orang timur. Ini Bang Acu juga orang timur. Kita itu dididik mau seperti apa juga orang tuanya kita. Kita tidak boleh melawan. Diam, berpasrah dan berdoa. Ya Allah, begini amat hidup. Itu bukan berdoa, itu mengeluh. Dan kamu dengan hubungan ibu seperti apa mungkin? Yuk, saya usaha terus yuk. Gini loh. Kalian itu lebih sering ketemu beliau daripada saya. Iya. Harusnya kalian yang lebih tahu lah. Masa nanya ke saya? Harusnya kita yang Pasti- nanya. Iya. Gimana hubungan saya? Menurut kalian? Nona mau ikut nggak Nona? Siapa tahu Nona daripada ketawa-tawa di belakang. Nah. Bang Ari aja wakilin. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah, ditungguin nih Mbak Indah. kayaknya terkesan sampai kurang berat atau kurang apa gitu terhadap Ari menganggapnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ari agar bisa diterima oleh ibunya Indah dan menjelaskan kalau menikah dengan Ari itu baik-baik aja dan bahagia dengan Ari. Kayaknya Ari apa yang akan dilakukan ke depannya? Bagus. Tapi sebaiknya tidak ditanya. Bagus sih. Saya sudah berusaha. Udah, kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih yang namanya anak itu pasti akan selalu melakukan yang terbaik dan akan selalu berbakti ya. Iya. Gue berasa kuasa hukum. Iya ditanya gue di sini. Gue ngebelain dia. Udah ya, nanti berkasnya saya kirim. Perasaan tadi itu Sumpah pemuda. Kok jadi? Nah emang nih bisa banget usaha. Kalian ini tadi undang saya ke sini untuk bahas Sumpah Pemuda. Kenapa jadi Sumpah Muhabalah? Kan tadi dari pasar juga tadi mancing-mancing. Jangan framing kalian. Butuhkan ya. Seakan-akan playing victim. Kalau saya sih pribadi teman-teman, terima kasih banyak sudah mencoba menjadi penengah untuk ini semua. Enggak sih, kalian nggak jadi penengah. Kalian banyak memanfaatkan ini untuk kapitalisasi aja. Ya, aku itu besar. Jangan ketawa-ketawa, bener mas saya bicara. Ini hanya adalah bentuk kapitalisasi dari kehidupan keluarga orang lain yang sudah kalian lakukan. Tidak apa-apa, semoga membawa berkah. Semoga Ya, tapi kalau saya pribadi, kami pasti akan tetap berbakti kepada namanya orang tua, kita pasti akan tetap berbakti siap kapanpun dibutuhkan dan apapun yang kita pasti akan memberikan yang terbaik. Mas Ari usahanya udah seperti apa sih Mas Ari? Dan dijolimi tetap berbakti ke orang tua. Jadi Joli, bahasanya Mas Ari usaha. Tadi sudah diingin turun nih. pasti nih kalau saya bilang kayak, iya meskipun sudah dijolimi, pasti kalian kasih petir, dado. Ari merasa dizolimi. Ari merasa dizolimi, enggak ya. Kalau saya sih tidak pernah merasa dizolimi ya, tidak pernah merasa teraniaya. Itu adalah hal yang wajar, sangat-sangat wajar gitu. Mas Ari usahanya apa? Usahanya apa Mas Ari selama ini untuk mendinginkan Suasana. pihak keluarga gitu? Ada lah usahanya. Saya pikir itu tidak usah terlalu menjadi konsumsi media. Berbakti kepada orang tua gimana versi Bang Ari? Ya, cara Bang Ari. Pertama kalau mau nyebrang, ada orang tua nih mau nyebrang. Nah, kita lihat kiri kanan ada mobil kita seberangin. Ya standar lah ya namanya itu kebutuhan orang tua pasti kita ya Pak pengacara ya. Udah, klien saya capek. Iya. Komunikasi sejauh ini komunikasi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Seperti sumpah pemuda kan. Bahasa satu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oh komunikasi lancar. Kadang-kadang dia WhatsApp gitu kan tiap hari. P. Saya bahas pakai emoticon tuh. Itulah akrab. Mas Ari, kita tanggapannya katanya Indah menjadi menantu kesayangan ibunya Ari. Benar nggak tuh? Iya. Gimana tanggapannya? Enggak sih, kalau ibu saya sih semua menantunya adalah kesayangan ya. Semua menantunya adalah kesayangan, Indah menjadi salah satunya. Cuman kan mungkin karena selama ini
ibu dengan bapak kan di kampung halaman terus. Jadi 2 bulan kemarin pas saya punya orang tua datang dan umroh, ya lebih banyak waktu lah untuk sama saya dengan Indah sama adik bayi juga. Jadi sebenarnya sih bukan kesayangan atau bagaimana, karena kan orang tua memang lebih banyak di kampung halaman ya. Jadi ketika ada 2 bulan kesempatan, hanya 2 bulan, ya kami manfaatkan sebaik mungkin. Cek rumah barunya setelah ditempati seperti Rumah baru saya itu ada atapnya ya bang. Terus ada pintunya itu kalau dibuka itu kita ke dalam. Fondasinya cakar ayam. Cakar ayam bang, sama sebelahnya itu cakar kasuari. Gimana sih bang? Udah, gimana tuh cerita rumah baru? Ya, maksudnya sejauh ini gimana? Aman, Rumah baru, aman. bagi dengan ibu dan istri dengan anak seperti apa? Happy, cuman rumahnya masih kosong. Endorse nggak boleh. Pengacara siapa tuh ada Kalau mau ada yang endorse boleh. Rumah didesain sendiri atau berdua atau gimana Bang Ari atau pribadi? Rumah yang desain Indah Permatasari, saya numpang tinggal doang. Karena kalau untuk saya sih rumah itu harus menyenangkan untuk pasangan. Kalau untuk saya, karena kalau saya pribadi sih mungkin pulang itu lebih banyak istirahatnya ya. Nah kalau pasangan tidak betah di rumah, dia mungkin akan kayak kita harus ini dong, kita harus ini. Jadi biarkan apa yang dia mau, berkreasi lah sesuka hati dia. Karena kebetulan Indah sangat suka mengisi-ngisi furniture. Dia sangat suka mengisi-ngisi furniture dan saya tidak suka mengeluarkan karena saya juga nggak punya uang. Cuma Mas Ari, Gini, selama Indah beli sendiri nggak apa-apa deh aja. Mas Ari mau tanya nih, benarkah Mas Ari pernah menangis dengar hinaan dari ibu mertua, dari ibunya Indah? Benar pernah menangis di hadapan ibunya Indah karena dihina oleh ibunya Indah? Ini jawabannya udah pilihan ganda nggak? Saya diam begini, dia pasti merasa kayak, nah kena nih. Oh tidak kok. Enak Santai. Wah, enak itu. Kena nih. Dia kena nih pertanyaan kita nih. Enggak lah. Itu tidak pernah saya ambil hati. Bukannya tidak mau menganggap serius juga, tetapi karena kita ya kita merasa sudah berusaha, kita berusaha di jalan yang benar, di jalan yang baik juga, tujuan kita baik ya. Kenapa kita harus sakit hati untuk hal-hal seperti itu? Oke, dah, ya. Kaina nih kita Kaina. Sumpah Pemuda Kaina, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kayaknya mungkin Gak apa-apa, ini aja sih melihat tapi nggak pernah mau karena kan pada akhirnya aku sama Bang Ari yang menjalani kehidupan ini kan. Bisa melihat perjuangan Mas Ari untuk bisa menurunkan hati ibunya Indah agar bisa diterima dalam keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Ari sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan ya kan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangannya dari awal pacaran. Rutinnya agar Mas Ari bisa diterima oleh ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Kayaknya Seperti apa? kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima kalau misalnya Kayaknya pokoknya yang penting itu sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kalau kan kita percaya Allah Maha membolak-balikan perasaan. Yes. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillah alamin. Udah sampai pada tahap itu aja. Kalau perjuangannya kan udah maksimal ya, beliin Indah rumah baru, terus naikin ibu naik haji, umroh, kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Ari. Malah kita nggak hitung-hitung yang kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajiban. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah, ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Indah, kalau cerita lu itu nih yang Bang Ari bilang dukun-dukun kayak gitu, kamu gimana Kak menghadapi? Itu dia pakai dukun buat dapetin Kaina seperti apa Kak? Itu main bukti juga tuh Kak. nggak ada, itu mah ketawa aja kalau kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu pasti kita ketawa aja sih. Nggak pernah menanggapi serius Kaina atau seperti apa gitu sampai baper atau kesel gitu? Enggak. Kok nggak yang menanggapi ini serius? Teman-teman semua. Ini udah berapa tahun teman-teman, masih ini aja yang kalian kejar, sumpah loh. Ya, enggak. Itu bercandain aja. Tadi. Terima kasih banyak.